Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Nur Inayah dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi untuk kali ini semester genap untuk Bahasa Indonesia ada 4 bab ya. Yang pertama yaitu proposal, yang kedua karya ilmiah, yang ketiga resensi, dan yang keempat adalah drama. Untuk kali ini akan saya jelaskan gambaran sedikit tentang AKM. Ya, AKM ini nanti akan diujikan pada bulan Maret. Untuk AKM itu sendiri apa sih? AKM singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Pengertian AKM atau asesmen kompetensi minimum adalah asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi membaca dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau disebut juga dengan numerasi. AKM asesmen kompetensi minimum dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama literasi membaca dan yang kedua numerasi. Literasi membaca biasanya digunakan pada materi bahasa Indonesia dan numerasi biasanya digunakan pada pelajaran matematika. Literasi membaca, pengertian dari literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan AKM numerasi yang digunakan pada pelajaran matematika, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Untuk AKM Bahasa Indonesia, literasi membaca itu dibagi menjadi 3 komponen ya. Yang pertama yaitu konten, yang kedua kognitif, dan yang ketiga konteks. Pengertian konsep yang pertama yaitu konten ya, dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, teks informasi adalah teks yang disampaikan berupa informasi. Kemudian konten yang kedua, teks sastra adalah teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa. Kemudian komponen yang kedua, kognitif, dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, menemukan informasi atau disebut juga dengan access and retrieve, dan yang kedua, memahami informasi, disebut juga dengan interpret and integrate, dan yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi, disebut juga dengan evaluate and reflex. Konsep yang ketiga yaitu konteks. Konteks dibagi menjadi 3 kategori juga. Yang pertama personal, yaitu perorangan atau kepribadian masing-masing orang. Yang kedua sosial budaya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga saintifik, yaitu pembelajaran dengan menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi, pengamatan, menanya, eksperimen, percobaan, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian bentuk soal AKM literasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima yaitu uraian. Saya bahas yang pertama dulu yaitu soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan 5 pilihan, yaitu pilihan A,
B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Dan yang kedua terdapat satu jawaban yang benar. Ya, itu satu soal pilihan ganda. Silakan Anda cari satu jawaban yang benar. Kemudian bentuk soal yang kedua pilihan ganda kompleks. Ya, ciri-cirinya yaitu terdiri atas pokok soal dengan beberapa pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan pada kolom ya, tidak, benar, salah, atau pilihan lain yang sesuai. Ya, terus ciri yang berikutnya terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Itu pilihan ganda kompleks. Bentuk soal yang ketiga menjodohkan. Terdiri atas dua lajur, lajur kiri untuk pokok soal atau pertanyaan dan lajur kanan untuk jawaban. Itu soal menjodohkan. Peserta didik menghubungkan antara pokok soal atau pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Itu bentuk soal yang ketiga. Kemudian bentuk soal yang keempat, isian singkat. Penjelasannya, soal yang menuntut peserta didik memberikan jawaban singkat. Jawaban dapat berupa frasa, kata, angka, atau simbol. Bentuk soal yang terakhir, yang kelima, yaitu uraian. Soal menuntut peserta didik untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian jawaban berupa pertanyaan atau kalimat. Itu beberapa contoh bentuk soal dalam AKM literasi dan numerasi. Berikutnya untuk anak-anak tentang AKM, silakan Anda pelajari lagi, boleh browsing melalui internet ya. Apa sih AKM itu? Dicari lagi ya untuk pengertian AKM, bentuk soalnya, contoh soalnya, itu semuanya bisa dicari melalui internet atau browsing ya. Jangan lupa buka akun Taruna Sinau, jangan lupa absen ya, dan jangan lupa belajar, ingat pesan ibu ya, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.